Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kami memasuki pas pertengahan akan pelajaran kami melihat masa depan yang sudah disetting oleh Tuhan, yang sudah diatur, dikendalikan, dikontrol. Dan setiap kejadian, apapun yang ada, hal yang besar ataupun yang terkecil, yang terlihat ataupun yang tidak mampu kami lihat, yang berada dalam dunia fisik ataupun yang di dalam dunia spiritual. Tuhan, Engkau yang tahu segalanya, Engkau yang mengenal akan hati kami dan seluruh relung-relung hati kami, jauh di dalam hati kami. Ada kelemahan-kelemahan yang mendasar, tapi Engkau menopang kami dengan firman yang kekal, dengan kekuatan Anak-Mu yang sudah memberikan tubuhnya dipecahkan. Segala ujian cobaan tidak akan menjatuhkan kami, karena kami akan ditopang oleh kuasa roh yang kekal, yaitu roh yang kudus itu. Iman kami tidak akan menjadi gugur, karena Engkau menjamin kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami dengan roh-Mu, dan biarlah mata iman kami melihat pada Kristus, Sang Raja kemenangan yang besar, yang selalu ada di dalam setiap hati dan seluruh hidup orang-orang yang percaya. Kami serahkan seluruh hati kami, bertatalah dan aturlah, bahkan sampai semesta, jagat semesta ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, mari kita baca Wahyu pasal yang ke-12 ya. Saudara, kita akan dibagi menjadi dua bagian besar ya. Jadi hari ini kita akan bahas pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan kita akan menyinggung sedikit tentang naga. Dan khususnya hari ini adalah kita akan bahas tentang perempuan dan tentang satu perjalanan peperangan yang tidak pernah habis sampai akhir zaman. Saudara, ini peperangan yang bukan hanya secara manusia ya, kita melihat banyak peperangan, tetapi ini ada peperangan yang terus-menerus mulai dari surga dan kembali peperangan itu akan dihentikan di surga. Jadi peperangan ini tidak dihentikan di bumi, tapi dihentikan di surga, kuasa surga. Kita akan melihat pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Perempuan dan naga. Siapakah perempuan ini dan siapakah naga ini? Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Saudara, yang pertama ya, perempuan itu berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Yang kedua, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi ada ciri khas ya, 3 ciri khas perempuan ini berselubungkan matahari. Jadi bukan hanya di kepalanya ya, tetapi seluruhnya yang ada. Dengan bulan di bawah kakinya, dan bulan di bawah kakinya simbol apa itu? Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi 12 mewakili bangsa Israel, mewakili para rasul, dan mewakili kedua itu dikalikan mewakili 144.000 umat. Jadi orang-orang yang percaya. Jadi yang pertama perempuan ini mewakili yaitu bangsa Israel yang dipilih melalui janji Tuhan pada Adam dan kemudian Abraham, dari benih Abraham kemudian lahirlah bangsa Israel. Terus kemudian sudah terus berjalan sampai kemudian Kristus datang, dan setelah itu lahirlah gereja Tuhan yang disebut sebagai mempelai perempuan di hari Pentakosta. Ya, jadi ini menunjukkan perempuan ini adalah progresif ya, lambang yang progresif, dan puncaknya adalah lambang di dalam Kristus sendiri. Yang kedua, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Jadi wanita ini adalah lambang dari satu umat yang akan dilahirkan melalui satu kelahiran, dan lahirlah umat di dalam satu penderitaan, sesuatu yang kesakitan, dan itu menuju kepada salib Kristus. Ketiga, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit.
Apa tanda lain? Tadi kan perempuan. Ini keluar. Dan lihatlah seekor naga merah padam. Naga ini marah. Naga ini menunjukkan satu emosi yang sangat besar. Merah itu menunjukkan satu kemarahan yang puncak. Jadi kalau kita bertengkar itu biasanya wajah kita merah. Kita nggak sadar. Jadi kalau perlu, saudara-saudara, kalau di mana-mana bawalah cermin kecil. Jadi kalau marah itu kita lihat wajah kita merah nggak? Ya, kalau ketakutan itu wajahnya pucat, nggak ada darahnya. Kalau marah itu merah, merah. Kalau takut darahnya turun semua. Ya, antara marah dan takut itu merah dan pucat. Sudah dikatakan di sini naga itu merah padam. Dan dikatakan naga itu seekor yang besar. Jadi ini bukan besar aja, ini adalah naga raksasa. Ya, kalau kita lihat film Godzilla and King Kong, nah itu mirip begitu. Ya, manusia tuh kadang-kadang di akhir zaman ini diizinkan Tuhan untuk menemukan animasi yang luar biasa, dan kemudian saudara itu bisa mendekatkan kita kepada penampakan-penampakan yang ada di kitab Wahyu. Ya, jadi ini Tuhan itu sebenarnya membukakan satu rahasia pelan-pelan dengan teknologi itu. Tuhan sedang memamerkan bagaimana Dia akan membukakan semua kebenaran itu. Ya, dari otak manusia yang diberi kreativitas oleh Tuhan. Dikatakan, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7. Berkepala 7, kalau dilambangkan kepala itu tanda petik juga adalah satu kerajaan, satu penguasa. Kepala itu penguasa, kepala itu pengatur, kepala itu adalah tanda petik raja, kaisar. Dan 7 kaisar selama di dunia ini yang paling hebat itu semua adalah milik iblis. Mulai dari Fir'aun, mulai dari saudara Babel, kita masih ingat ya, menara Babel. Terus kemudian zamannya Nabi Nuh itu zaman-zaman seperti itu. Terus zamannya Daud dan raja-raja yang luar biasa, kemudian muncul ada Mesopotamia, Babilonia, Persia, Media Persia, dan kemudian Romawi. Dan di akhir zaman ada satu kerajaan yang besar dan terbesar, yang ke-7. Dan nanti muncul dan dipimpin oleh Antikristus. Dan kita sedang menuju ke sana. Dan apa yang akan dibangun oleh Antikristus dan berbeda dengan apa yang dibangun oleh Tuhan? Gampang. Seluruh manusia akan mencapai nafsunya, kekayaan semakin besar, semakin membunuh, semakin luar biasa, orang cari ke sana. Saudara, sedangkan kita mencari orang-orang yang memiliki hati yang penuh rendah hati, kemurahan, itu beda dengan orang yang mencari keserakahan. Setiap penguasa itu tidak mungkin bisa mengalahkan hati yang diserahkan. Siapapun. Kalau saya katakan siapapun, kenapa? Hampir semuanya. Saul, Daud, Salomo, semua kena dengan dosa keserakahan. Dan tidak ada yang lepas satu-satu. Dan termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Kita akan melihat bagaimanakah iblis menguasai pemimpin kita dan terus menggarap. Dan saudara perhatikan, kita perhatikan, korupsi di Indonesia semakin hari bukan semakin berkurang, semakin besar, dan ini dikatakan super mega korupsi 271 triliun, walaupun bukan angka sebenarnya. Dulu 1 triliun, besar sekali 1 triliun. 5 triliun, besar sekali. Ini 200. Di Amerika ribuan triliun korupsinya. Dan inilah kondisi manusia yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di akhir zaman.
orang akan mencaplok orang, orang akan menginjak orang, orang akan menggigit orang, dan itu akan terjadi. Dan tidak ada hati yang berkasihan dengan orang, ada. Hati manusia di akhir zaman sangat mengerikan, dan ini akan terjadi. Dan jelas sekali dikatakan berkepala 7. Jadi penguasa-penguasa seluruh jagat itu, saudara, diberikan oleh Tuhan, dikuasai oleh iblis. Untuk apa? Nah, tadi Umar mengatakan untuk memamerkan Tuhan lebih hebat dari mereka. Tujuannya cuma itu. Bukan supaya iblisnya tambah hebat. Wah, 7 raja kuasa dia sepanjang zaman, iblis yang pegang. Bukan, saudara. Itu tujuannya lah untuk memberikan kepada dunia dan seisinya, termasuk kepada iblis, bahwa kamu gak pernah bisa menang. Aku yang mengatur kamu, bukan kamu mengatur aku. Aku yang akan menghancurkan kamu, bukan kamu menghancurkan perempuan itu, atau keturunan, atau umat yang kau cintai. Surah ini jelas sekali, ya. Jadi dikatakan di sini, dan lihatlah seekor naga merah padang besar berkepala 7 dan bertanduk 10. Sudah itu gambarnya itu, serem ya. Kepala 7 bertanduk 10. Arti 10 apa? 7 itu lengkap, saudara. 10 itu menyeluruh. Jadi wewenang kekuatan kuasanya itu, saudara, itu lengkap menguasai seluruh wilayah, seluruh zaman, seluruh manusia, seluruh segala bangsa dikuasai oleh iblis ini. Beritakanlah Injil ke segala bangsa, saudara, itu menaklukkan iblis. Jadi misi penginjilan itu menunjukkan kita sedang berperang untuk menghancurkan kepala iblis yang sudah hancur di bawah tumit Kristus. Dan sekarang kita menikmati kehancuran iblis. Dengan apa? Dengan memberitakan Injil. Orang bertobat, puji Tuhan, iblis kalah. Orang bertobat, puji Tuhan, iblis kalah. Terus sampai genaplah seluruh bumi ini memuliakan Tuhan, persoalan itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Kita lihat gambar yang selanjutnya. Saudara lihat itu. Saudara, ada, saya mungkin minggu depan saya akan bawa cerita ini. Ada cerita yang mirip dengan perbuatan naga ini. Itu terjadi di dalam cerita dewa-dewa Yunani. Ya. Tentang seorang anak juga sama, yang mirip seperti Tuhan dilindungi, kemudian diserang oleh tanda petik yang dewa maut itu, dewa yang jahat itu, dan dilindungi oleh Poseidon dan keluarga daripada dewa-dewa yang tanda petik yang dikatakan baik, ya, walaupun semua dewa itu akhirnya nggak baik juga, termasuk Zeus. Ya. Nah, saudara, kita lihat sekarang 10 tanduk itu menunjukkan kelengkapan, kekuatan, kuasa, dan seluruh daripada wujud kerajaan 7 penguasa. Dari mana ini kita dapat? Saudara, di dalam firman Tuhan, ya, nanti kita lihat. Saya ingin kita belajar Yohanes 12, kita lihat ayat 31. Yohanes 12 ayat 31. Saudara, siapakah yang menguasai jagat dunia ini? Dunia ini kosmos. Jadi arti kosmos itu bukan hanya bumi, termasuk juga planet-planet yang lain. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Ya. Ayat 30. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Ya, dikatakan di situ. Dikatakan apa? Tentang Yesus memberitakan kematiannya. Ya. Dikatakan di situ, Saudara, ayat 30 jelas dikatakan oleh karena kita, saudara, bukan karena Tuhan. Tuhan nggak perlu hal seperti itu, Dia yang menciptakan semuanya. Dia nggak perlu takut apapun. Tapi karena kamu perlu diberi kekuatan,
diberi pengharapan, diberi topangan supaya kamu bisa tegak berdiri. 31, sekarang ini berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, the prince of the darkness, pangeran kegelapan. Yesus adalah the prince of peace, the prince of light, pangeran terang, pangeran damai. Dan ini the prince of war, the prince of death adalah setan. Saudara, setan itu selalu digambarkan wajahnya nggak pernah baik. Ya, secara wujud, walaupun yang ada di kita wahyu pun sama. Ya, tidak pernah diwajahkan itu yang bagus, itu nggak pernah. Setan tidak pernah diwajahkan bercahaya gitu seperti alam, enggak. Ada mataharinya, nggak ada. Ya, itu semua kemuliaan Allah. Dikatakan sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, saudara, ini adalah satu paradoks sebenarnya. Jadi Tuhan Yesus masuk ke dalam kegelapan hidup manusia, dalam dosa manusia, dan dia menerima hukuman di tempat yang paling bawah dari segala bawah, tempat hukuman di atas segala hukuman, yaitu neraka. Dan di tempat yang bawahnya bawah itu, yang tidak ada bawahnya lagi, sudah dari sana diangkatlah dia oleh Bapa, dan dikatakan tidak ada nama lain kecuali nama Yesus Kristus orang bisa terselamatkan. Dan dia diangkat untuk apa? Sudah menarik semua orang yang diberikan Bapa kepadaku, termasuk Petrus, kita semua yang hadir di sini. Ya, saudara, ini adalah satu lambang. Kita selalu ingat bahwa hidup kita adalah hidup dalam peperangan. Selalu ingat, saudara. Selalu ingat. Kitab Wahyu ini adalah kitab peperangan. Injil diberitakan pertama kali kepada siapa? Yang hari Kamis, hari Sabtu harusnya dengar bisa tahu. Seorang profesor Biblika dan profesor misi. Terus kemudian waktu di kelas itu kita ditanya, jelaskan kepada kita sebelum kalian memberitakan Injil. Injil itu apa dan lain-lain gitu ya. Terus ditanya, siapakah yang menerima berita Injil pertama kali? Siapakah yang diberitakan Injil pertama kali? Saudara, kita berpikir macam-macam, akhirnya mulai dari ya zamannya Musa gitu kan. Terus kemudian kita mundur lagi, Daud, Injil, kemudian kita pikir lagi, Abraham menerima janji Injil di keturunannya. Dan malaikat datang memberitakan itu kepada Sarah. Terus mundur lagi, Nuh. Kenapa? Karena manusia akan dibinasakan Tuhan dan akan ada umat yang baru, manusia yang baru, kemanusiaan yang baru. Ya, bukan hanya manusia, termasuk binatang-binatang semua juga diperbarui. Terus kita berpikir, kita ngomong, bukan. Terus apa lagi? Terus kita berpikir, wah, udah gak ada tempat lagi kecuali yang terakhir manusia adalah yang paling ujung, Adam dan Hawa, gitu kan? Dan kita semua yakin semua Adam dan Hawa, gitu kan? Kan gak ada manusia lain kecuali Adam dan Hawa. Nah, saudara, kalau saudara belajar di hari Kamis dan hari Sabtu, saudara akan belajar sesuatu teologi yang itu sebenarnya adalah teologi kedalaman yang saya gumuli waktu saya membaca. Dan hampir itu tidak ada di dalam buku-buku, kecuali buku-buku tertentu, dan itu tidak dibahas. Termasuk tentang rahim Maria, tentang apapun itu, saudara akan sulit cari buku seperti itu. Nah, saudara, kemudian pertanyaan ini itu merangsang pikiran saya, dan kemudian membukakan pada pikiran saya bahwa apa betul bahwa yang menerima Injil pertama kali adalah Adam? Ya betul Adam. Kenapa? Kan Adam waktu itu bertemu dengan Tuhan, waktu dia jatuh dalam dosa, ada iblis sana, dan kemudian Tuhan menjanjikan keturunan
Saudara, baru kita tahu karena kita tanda petik, kita tidak pernah meneliti, tidak pernah memilah, memilih, membaca itu dengan sangat tepat. Sehingga waktu kita ngomong sampai beratus-ratus tahun salah terus. Coba kamu baca di mana itu? Wah, kita cari langsung, kita tahu apa kan, kita semua apa? Kejadian pasal 3 ayat berapa? Ayat 15. Nah, kita baca. Ini ulang sedikit. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perempuan, itu siapa perempuan? Ini lambang perempuan yang ada di kitab Wahyu, saudara. Perempuan ini adalah Adam, Hawa itu. Keturunan dari manusia yang dipilih oleh Tuhan, yang dilindungi oleh Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan. Siapa yang ngomong aku ini? Kalau tadi kita ngomong Adam, ya berarti Adam kan? Adam musuhan dengan iblis. Saudara, aku ini bukan Adam, saudara. Aku ini adalah Allah. Jadi saudara jangan kaget. Yang menerima otoritas pertama, menerima berita Injil pertama, bukan manusia, bukan Adam. Siapa? Iblis. Nah, ngapain iblis diberitakan Injil? Nah, kan dia nggak bisa bertobat, betul. Dan menunjukkan bahwa Injil adalah bukan untuk menobatkan kamu. Injil adalah untuk membinasakan kamu. Nah, itu bedanya kita menerima Injil dengan iblis. Kurang ngerti maksudnya? Iblis menerima Injil, tidak ada pengampunan, tidak ada pertobatan, tidak ada penyesalan, dan Tuhan tidak kasih itu. Untuk apa? Aku binasakan kamu, kepalamu akan aku remukkan. Dan itulah Injil. Proto Evangelion itu adalah ayat ini, saudara. Dan kita selama ini berpikir yang terima itu Adam dan Hawa gitu. Bukan, saudara. Aku akan mengadakan permusuhan. Jadi Injil itu berita sukacita itu. Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak membawa damai, aku membawa pertentangan. Aku akan memisahkan orang dari bapaknya, dari anaknya, suami dari istrinya, untuk mengadakan peperangan rohani. Saudara, baru kita mengerti sekarang. Jadi Injil itu intinya adalah, damai itu intinya adalah keluar dari peperangan. Jadi apakah arti damai? Peperangan itu diselesaikan, itulah damai. Jadi damai itu artinya apa? Saudara, sudah tidak ada lagi yang muncul akan berperang melawan Tuhan. Dan siapakah yang bisa mendamaikan manusia? Ya Tuhan sendiri. Nah, aku bukan Adam, saudara. Betul nggak? Coba ini dibaca. Aku akan mengadakan permusuhan. Jadi yang musuhi iblis itu bukan kita, saudara. Bukan Adam, bukan Hawa. Siapa yang musuhnya iblis itu? Yang musuhnya Tuhan. Siapa yang bisa kalahkan iblis? Hanya Tuhan. Bisa manusia kalahkan iblis? Nggak bisa. Gak ada satu manusia yang bisa kalahkan iblis, dan tidak ada satu manusia yang bisa keluar dari cobaan iblis. Gak ada satu pun. Saudara, kemarin saya mendapatkan kabar, apakah ini benar atau tidak? 2 tahun lagi ekonomi Indonesia terpuruk sangat berat, dan dolar itu akan mencapai mendekati 18 sampai 20 ribu. Karena seluruh saham dan investor asing mulai tarik uang Indonesia dari Indonesia. Dan bursa saham Indonesia meluncur, jatuh
dan persidangan yang ada sekarang di MK, dan keputusan itu sangat mempengaruhi sekali. Secara kita nggak ada kaitannya dengan MK. Apa kaitannya kita dengan MK? Ya, kita nggak ada kaitannya. Kesusahan yang besar itu selalu ada penyebabnya. Penyebab apa? Karena pemimpin salah memberikan kebijaksanaan, rakyatnya sengsara luar biasa dan terpuruk hancur. Ya, dan ini semua sudah kelihatan gejalanya. Susah cari kerja dan beratnya luar biasa, di mana-mana susah. Ya, dan kita doakan. Saya tidak bicara tentang negara, kita bicara tentang perempuan dan naga. Ya, perhatikan ya, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Jadi Tuhan berbicara pada siapa? Ular, bukan Adam, saudara. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalan, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Apa arti debu tanah? Dari manakah Tuhan menciptakan manusia? Debu dan tanah. Siapa yang dimakan oleh ular? Debu dan tanah. Jadi apa makanan ular? Mencaplok engkau, memakan engkau. Dan tujuan ular membinasakan manusia. Dan sampai dia dihakimi pun dia tetap berjuang mati-matian. Berhasilkah dia? Tuhan katakan tidak pernah berhasil. Doa banyak yang mati, banyak orang binasa bersama dengan kerajaan setan. Iya, kenapa seperti itu? Di dalam keadilan Tuhan, waktu manusia jatuh dalam dosa, semua manusia harus dibinasakan, dan Tuhan mengatakan tidak. Aku akan memanggil dan memilih membenarkan orang-orang itu supaya kamu tahu bahwa aku adalah Tuhan yang adil, dan Tuhan tidak pernah dikalahkan. Dan Tuhan menciptakan manusia dengan satu rencana dan tujuan. Sebagian dibuang, sebagian dipilih oleh Tuhan. Dan itu ada dalam kitab Roma pasal 11. Penjunan membentuk tangan liat untuk dibuang dan untuk selamanya menjadi milik Tuhan. Nah, sore ini semuanya berkaitan dengan sangat erat. Ya, oke. Nah, sore kita kembali pada kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu pasal yang 12 tadi, ayat yang ke 3 tadi ya sudah, 4 kita lihat ke 4 ya. Sudah dikatakan di sini, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. 7 mahkota, 10 tanda 7 mahkota. Sudah menunjukkan apa 7 mahkota? Sudah dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan, yang kita pernah belajar sebelumnya. Yang sangat kuat, ia bergigi besar dari besi yang melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Dan ini gambarannya sama dengan Daniel pasal 10 juga sama, yang nanti kita akan belajar bersama-sama. Dan dikatakan, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, menunjukkan warga negara yang bukan dari bumi tetapi yang ada di surga, malaikat-malaikat dunia Allah. Sepertiga dari malaikat-malaikat itu dan bintang-bintang di langit itu terseret oleh dia, ditarik dan mengikuti dia, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Saudara, saya tanya, waktu Tuhan mau memberikan seorang penebus bagi bangsa Israel yang namanya Musa, apa yang terjadi? Saudara masih